Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tema yang kita angkat kali ini adalah sistem politik dinasti Safawi yang diampuh oleh Bapak Frandi Argadinata, Magister Hukum. Next, kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, yakni Irvin Afdina. Yang kedua, Nabila Rahmatulaili. Yang ketiga, Ica Anidia Wahas. Yang keempat, ada Muhammad Bahrul Maulana Hanif. Yang kelima, ada Enggidia Mawarni. Yang keenam, yakni saya sendiri, saya Saputra sebagai moderator kali ini. Oke, lanjut saja kepada pemateri yang akan kita sampaikan. Pada awal materi kita kali ini, adanya sejarah lahirnya dinasti Safawi. Sedikit penjelasan bahwasanya sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awal kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Darabi pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Di Arabil, Azerbaijan, dalam tarekat ini, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjang langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat pemimpin tubuh tarekat. Dalam perjalanannya, tarekat Safawi ini perlahan-lahan berubah dari gerakan keagamaan yang besar mengaruhnya di Persia. Sejarah asal-usul pembentukan kerajaan Safawi sendiri yang dengan eksistensinya sangat penting dalam sejarah Persia. Hal tersebut disebabkan oleh konsolidasi Syiah Persia mendapatkan cita baru, solidaritas, dan kebanggaan yang membuat dunia dapat memasuki zaman modern dengan keutuhan, integritas teritorial, dan semangat kebangsaannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Untuk yang bertugas, saya persilahkan. B. Sistem pemerintahan dinasti Safawi. Struktur pemerintahan kerajaan Safawi secara administratif. Struktur organisasi pemerintahan Safawi secara horizontal didasarkan pada garis kesukuan atau kedaerahan. Sedangkan secara vertikal mencakup dua jenis, yaitu istana dan sekretariat negara. Dalam hal kesukuan, Hizilbasi, suku Turki, merupakan bangsawan militer. Suku Taji memegang posisi di Kementerian dan Sekretariat Negara. Selain itu, akuntan, pegawai administrasi, pengumpul pajak, dan administrasi keuangan. Dan dari suku Persia menjabat sebagai ketua lembaga agama. Aktivitas penyelenggaraan negara diatur oleh Dewan Amir yang terdiri dari Amir, Wazir, sejarawan istana, sekretaris pribadi Syah, dan kepala intelijen. Urusan rumah tangga kerajaan ditangani oleh Nasir-i Buyutat yang didukung oleh sejumlah bengkel kerja atau lembaga industri kerajinan yang menghasilkan barang-barang seperti tekstil dan karpet. Urusan hukum yang diterapkan dalam masyarakat di bawah tanggung jawab Sadat. Adapun urusan hukum yang berkaitan dengan istana berada di bawah tanggung jawab Hadi al-Hudad atau Mahkamah Agung dan Syekh al-Islam. Selanjutnya, C. Kerajaan suci dan patrimonial. Ideologi awal kerajaan Safawi memadukan ide tasawuf Syiah patrimonial. Syah mengklaim perpaduan yang mengesankan antara kekuatan duniawi dan supranatural yang tanpa batas. Syah adalah guru spiritual yang sempurna, yang memiliki karisma berbakat dan mendapatkan wewenang Tuhan. Imam Ghaui mengungkapkan kehendaknya kepada Syah melalui mimpi. Sebagai ide-ide sufi kerakyatan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kekalahan dari dinasti Utsmani di Calderon mungkin meruntuhkan kepercayaan kaum rambut merah kepada pemimpin mereka yang sebagai sosok ilahiyah atau semi-dahiyah yang
gaib. Meski demikian, hal itu tidak memadamkan status agama Syah yang istimewa. Dia memadukan otoritas agama dan politik, tetapi dengan dosis otoritas agama yang lebih besar ketimbang yang pernah diklaim oleh pemimpin besar Islam lain sejak dinasti Fatimiyah. Di kalangan orang Turki pengikut Safawi, pandangan Sufi tentang pranata sosial ini berkaitan dengan gagasan suku tentang kepemimpinan. Selanjutnya, semua ini mengacu kepada keyakinan bahwa kepemimpinan spiritual dan politik memiliki garis nasab khusus. Kalangan umum meyakini Syah sebagai wakil imam karena ia keturunan Nabi. Aspek ideologi kenegaraan ini terus-menerus diperselisihkan oleh fuqaha ortodok Imamiyah. Syah Tahmasp menolak gelar Ahmadi dan mengeksekusi mereka yang memberi gelar itu kepadanya. Namun di luar dukungan Tahmasp terhadap ortodoksi Imamiyah dan kecamannya terhadap elitisme Syiah. Keyakinan itu bertahan lama sebagai dasar legitimasi dinasti Safawi. Konsep eksatogi Imamiyah tetap tak tersentuh. Rakyat terus menganggap Syah sebagai wakil imam gaib, selain sebagai wajah Tuhan yang diperlihatkan kepada manusia dan wajah yang dihadirkan manusia kepada Tuhan. Pada awalnya Syah memerintah melalui kepala-kepala suku sebagai penguasa provinsi. Akan tetapi para Syah segera berupaya membebaskan diri dari domisili Hisilah. Mereka mempergunakan taktik biasa, yakni merekrut budak-budak kerajaan dari kelompok emis minoritas, khususnya Armenia dan kawasan Kaukasus. D. Kontroversi ideologis. Terdapat kontroversi mengenai etimologi kerajaan Safawi. Menurut Sayyid Amir Ali, kata Safawi berasal dari kata Safi, yaitu suatu gelar bagi nenek moyang raja-raja Safawi. Safi al-Din Ishaq al-Ardabili, yang merupakan pimpinan dan pendiri tarekat Safawiyah, adalah alasan Amir Ali bahwa para musafir, pedagang, dan penulis Eropa selalu menyebut raja-raja Safawi dengan gelar Safi Agung. Sedangkan P.M. Holt, Safawi berasal dari kata Safi, yaitu bagian dari nama Safi al-Din Ishaq al-Ardabili sendiri. Walaupun ia tak memberikan alasan, namun secara bahasa pendapat kedua inilah yang banyak dipegang oleh sejarawan. Adapun mengenai asal-usul keturunan Safi al-Din masih merupakan problematika kontroversial atau suatu yang tidak jelas. Menurut sumber yang diperoleh bahwa Safi al-Din berasal dari keturunan orang kaya dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia merupakan keturunan Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Ghazim. Next. Oleh karena itu, ia termasuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis putrinya, yaitu Fatimah. Dan menurut pendapat lain seperti P.M. Holt, Muhsin Mu'nis, dan Zaini Dahlan mengatakan bahwa Safi al-Din Ishaq al-Ardabili adalah seorang keturunan asli Iran dari Kurdistan yang berbahasa Azari, yaitu bahasa Turki yang dipakai oleh Azerbaijan, bahwa ia dianggap bukan penganut aliran Syiah tetapi seorang Sunni bermazhab Syafi'i. Baru pengganti setelahnya, Khawaza Ali sebagai pimpinan tarekat Safawi yang merupakan seorang penganut Syiah moderat. Walaupun berbeda pendapat dalam hal ini, namun perbedaan aliran yang terjadi para pimpinan Safawi seperti Khawaza Ali, menurut P.M. Holt dan sejarawan lainnya, bukanlah merupakan suatu yang luar biasa. Kerajaan versus agamawan. Kerajaan Safawi dan Turki Utsmani sebelum abad ke-17 sudah saling bermusuhan dan Safawi banyak mengalami kekalahan. Namun setelah Abbas I naik tahta kerajaan, Safawi dalam merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani banyak mengalami kemenangan. Permusuhan antara dua kerajaan aliran agama yang berbeda ini tidak pernah padam sama sekali. Abbas I mengarahkan serangannya ke wilayah kerajaan Turki Utsmani.
pada tahun 1602 Masehi. Di saat itu, Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III. Pasukan Abbas I menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sedangkan Nakhchivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis dapat dikuasai tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah Pelabuhan Gumurun menjadi Pelabuhan Bandar Abbas. Di masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Lanjut. Kesukuan dan kemunduran polisi Safawi. Kesukuan. Pada awal kerajaan Safawi terbentuk suatu pemerintahan teoretik, pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil Syiah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh seorang Khilafsi dari suku Syamlud, demikian juga panglima perang dipegang oleh Khilafsi, sedangkan wazir pemimpin birokrasi pemerintahan dan saat pemimpin lembaga keagamaan dipegang oleh orang-orang Persia. Adapun langkah-langkah pemilihan kerajaan yang ditempuhnya, pertama, menghilangkan dominasi pasukan Khilafsi atau kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak masa Tahmasab. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dengan perjanjian tersebut, Abbas harus melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagai wilayah Luristan. Poin B, kemunduran. Setelah wafatnya Abbas, kerajaan Safawi diperintahkan oleh 6 orang raja, yaitu Syafi Mirza 1628 sampai 1742 Masehi, Abbas kedua 1742 sampai 1167 Masehi, Sulaiman 1669 sampai 1694 Masehi, Husain 1694 sampai 1722 Masehi, Tahmasab kedua 1722 sampai 1732 Masehi, dan yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Faktor-faktor intern mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. 1. Pada masa Safi Mirzan dan Shah Abbas kedua, administrasi pemerintahan dirubah. Beberapa provinsi kaya di bawah oleh pemerintahan pusat diperintah langsung oleh Shah. Kebijaksanaan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan. Kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Ketiga, dekadensi moral para raja-raja dan watal mereka yang kejam. Selanjutnya, dibacakan teman saya. Faktor ekstern menyebabkan kemunduran, bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi adalah yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Dari faktor intern dan ekstern di atas, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Kesimpulan, sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat. Ideologi awal kerajaan Safawi memadukan ide tasawuf, syiah, dan patrimonial. Perubahan Safawi dari gerakan keagamaan kepada gerakan politik cukup menarik
karena sebagai tarekat sufi yang lebih bersifat ukrawi kemudian menjadi duniawi atau profan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.